Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, buat kalian yang tinggal di rumah dalam gang ataupun punya rumah di hunian padat penduduk, nggak usah khawatir, karena sekarang rumah dalam gang juga bisa cakep. Yuk, kita lihat sama-sama pesona rumah sederhana. Halo, saya Asti. Saya Agung. Selamat datang di rumah mungil kami yang berukuran 3 x 7 meter. Yuk main ke rumah. Tilua! Ya, tetangga, kali ini kita mau main ke rumah Tilua dan sekarang kita udah ditemenin sama Mbak Asti. Apa kabarnya, Mbak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, ini kenapa namanya rumah Tilua? Karena 3 orang di rumah ini inisialnya A semua. Kan Tilu A. Tilu A. Iya, Tilu kan 3. Iya. Cakep-cakep. Dan buat kenalan sama rumahnya nih. Ini rumah punya lebar berapa? Panjangnya berapa ini? Kalau luas tanahnya 3 x 7 meter. Kalau bangunan? Sekitar 26-27 meter kayaknya. Hanya sedikit lebih besar daripada tanahnya ya? Iya. Tapi kayak 2 lantai nih, Mbak. Ini nggak sampai 2 lantai sih. Oh. 1,5 lantai. 1,5. Iya. Keren. Wih. Mantap ya. Kelihatan ya, permukiman padat penduduk nih tetangga. Dan ini mungkin relate banget sama kebanyakan dari kita yang mungkin tinggal di perkotaan gitu ya. Dan ini rumahnya lebar 3 meter, panjang 7 meter. Nah, kenapa akhirnya memutuskan untuk bangun atau renov rumah nih, Mbak? Karena sebelumnya emang masih sederhana banget ya. Terus kan aku tinggal sama suami, ada anak juga, jadi perlu ruang lebih luas lagi ya. Jadi ditingkatin ke atas. Berarti ini rumahnya dulu bangun dari nol atau renovasi? Renovasi. Ini tadinya rumahnya sama sebelah nyatu. Cuma ownernya dulu ngejualnya cuma sebelah doang. Suruh milih antara rumah sebelah situ atau sini. Akhirnya direnov. Begini deh. Oke. Dan ini akhirnya dari awalnya rumah yang ini kayak gini kira-kira ya? Ini juga udah direnov sih. Ini udah direnov? Iya, udah direnov juga. Tadinya lebih sederhana. Lebih sederhana lagi. Iya. Berapa lantai rumah sebelumnya? Sebelumnya 1 lantai. 1 lantai. Oke, sebelumnya rumah sederhana direnov jadi rumah yang sederhana juga tapi mau pesona. Tetap sederhana. Kita bahas desain. Untuk desain rumah ini mengambil tema desain apa, Mbak? Minimalis aja sih. Konsepnya lebih white and wood aja sih kalau interiornya. Oke, ini dari depan menyala ya rumahnya. Tapi kalau nggak nengok ke atas kayaknya rapi aja, tapi pas nengok ke atas lebih keren ya. Dengan bentuk atap pelana nih, Mbak ya. Atapnya UPVC, tetangga. Atap pelana itu biasanya kan rumahnya agak lebar ya, dan ini masih bisa. Dia nggak buang air hujan ke kiri atau kanannya. Jadi dia bikin dak sendiri kiri kanan ya. Betul. Nah, tampilannya jadi kayak skandi-skandi gitu, Skandi tetangga. ya, ala-ala skandi. Terus ada pola gitu ya, pola kayak bentuk atapnya ya, profil-profilan gini. Di tengahnya itu pakai kayu atau pakai apa, Mbak? Pakai concrete wood kah? Mungkin ya, kurang tahu deh. Buat aksen supaya nggak terlalu putih, jadi ada kayu-kayunya gitu. Nah, kalau di sebelah jendela bisa dibuka atau? Tuh kaca mati sih. Kaca mati. Nah, nanti kita lihat, kita bahas dulu penutup depannya atau pagarnya depannya. Pakai material apa nih, Mbak? Ini perforated tapi yang diameternya kecil-kecil. Oh iya, ini lebih kecil diameternya daripada yang biasa. Cakep ya. Jadi ini full. Berarti saya bayangin bangunan awalnya sampai depan gitu ya? Enggak, tetap kalau bangunan awalnya yang depan ini, cuma nggak ada parkirannya aja. Oh, full tembok begini? Iya, tapi full. Oke. Cakep. Dan dia dikombinasikan sama holo, tinggi sekitar mungkin 2 meter ini. Karena di sini juga udah lebih tinggi nih di terasnya. Jadi terasnya agak naik sedikit ya? Iya, betul. Oke. Cakep, Mbak. Ini bisa dibuka semua kayaknya model pintunya? Iya, bisa. Coba-coba, Mbak. Kayak gimana? Ini nggak makan jalan ya. Iya. Bisa dibuka ke samping full. Jadi kalau buka, lihat kanan kiri ada orang apa enggak baru kita buka. Bener. Jadi walaupun rumahnya mungil ya, tetangga usahain jangan makan hak orang lain ya. Iya, betul. Apalagi hak umum kayak jalanan kayak gini nih. Masih oke banget bisa ini. kok, ya. Nah, kita lihat di balik pagar. Jadi ini kalau misalnya dibuka bisa kebuka semua tetangga, dan di ujung sana itu ada apa tuh, Mbak? Ada taman-taman kecil ala-ala. Coba-coba, Mbak. Dia ada taman kecil. Itu meteran air yang bawah. Iya, air pump. Dan itu di atas box listrik. Iya, box listrik. Nah, ini jendelanya, jendela
Oh, ada 2 jendela tetangga di Ini sini. jendela geser, yang ini mati. Oh, oke. Yang bisa dibuka yang ini nih, tetangga. Ini ada sekitar berapa ya? 50 cm kah ke sini? 50-60 ya. Nah, 50-60 karena di sana Iya, agak lebih miring lebar. bentuk tanahnya, Miring. jadi begitu tuh. Ada sedikit celah, lumayan nih. Ada sekitar 1,5 meter ada. Nih. Ada. Untuk lantainya sendiri pakai material apa? Iya, andesit ya. Batu andesit yang disusun bentuk bata ya. Betul. Di depan pintu juga ada tempat parkir kah ini? Iya, tempat parkir motor. Jadi simulasi masuk motor. Oh iya. Ya, standar tengah. Standar udah. tengah supaya lebih leluasa standar Leluasa, tengah ya. iya, Biar bisa enak buka pintunya. Oke, enak nih walaupun rumahnya dalam gang tapi nggak parkir di jalanan umumnya. Masih masuk ke rumahnya sendiri. Kalau mau di ruang tamu juga kayak bisa ya? Gak bisa dong, gimana ya belokinnya? Bercanda. Nah, ini kacamatinya. Iya, itu kacamata. Oke, dan pintunya ini nyamping. Pakai material apa nih pintu utama? Ini aluminium tapi ada kaca esnya. Shhh, cakep. Ini tinggal dikasih smart door lock, ini udah cakep banget ya. Yang mau endorse smart door lock masih available. Iya. Kenapa bikin bukaannya nyamping gitu Mbak, nggak ke depan Pak? Biar nggak terlalu ada privasinya sih. Kalau misalnya di samping kan nggak terlalu kelihatan ya. Benar-benar. Karena ini rumahnya jaraknya dekat banget dari jalanan, lebih enak kalau dibuat samping begini. Oke, kita udah lihat bagian depannya, sekarang kita mau lihat dalamnya boleh? Boleh? Oke, yuk ikutin terus. Kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu masuk, langsung ketemu area foyer dan langsung kelihatan tangga nih. Iya. Nanti kita bahas tangga apakah ini. Dan ini jendela yang kita lihat di depan ya Mbak. Iya. Nih, buat rumah yang sehat itu walaupun terbatas luasannya tetangga harus tetap bikin bukaan kayak gini ya. Ya Mbak ya, supaya bisa masukin cahaya alami, udara. Biar supaya kelihatan lega juga sih kalau cahayanya. bener, kalau cahayanya bagus, rumahnya kelihatan lega gitu Iya, ya. betul. Itu makanya pemilihan warna juga di sini Iya, pakai cat putih aja biar kelihatan terang. dominan putih. Menarik. Ini apa nih? Ini penutup saklar. Oh, Buka. oh iya, ada rumahnya. Ada rumahnya. Dan ini koridor menuju ke sana. Ini koridor lebar berapa kira-kira? Ini tadi 1,5. 1,5 ya? 1,5. Oh iya, 3 meter bagi 2 nih. 1,5. Sini udah gitu dipotong tangga lagi. Masuk lebih dalam. Area apakah ini? Ini area semuanya. Ini area nonton TV di sini sih. Tapi ya kita kadang makan juga di sini juga. Oh, itu meja lipat. Iya, kita pakai barang-barang yang multifungsi sini. Meja bisa dilipat, terus ini juga sofa bed, bisa dibuka juga. Jadi kalau ada tamu kita bisa istirahatnya di sini gitu. Asik. Jadi ini area living, dining ya. Iya. Dan ini open plan, jadi di sini ada living, dining, kitchen. Iya, langsung kitchen. Nah, ini jendela yang tadi kita lihat kacamata itu ya. Iya. Dan ini tinggi ya, ternyata. Lumayan ceilingnya. Tuh, tinggi ceilingnya kalau sampai ujung itu. Terus sekitar 7 meter kali ya, kurang 7 lebih. meter? Bentuknya ngikutin bentuk atapnya ya. Betul. Oke, untuk lantai pakai apa nih? Pakai keramik biasa sih, tapi yang doff motif kayu. Oke, keramik doff motif kayu, kayaknya dia yang 50 kali Yang 50. 60. 60? Iya, 60. Ada sekarang keramik ya? 60. Ini furniture rata-rata custom atau Enggak beli sih, jadi? beli jadi. Tapi ini ide yang menarik nih tetangga. Kalau misalnya ruangannya terbatas, ini pakai furniture kayak gini. Iya. Ini kalau nggak dibuka, jadi kabinet TV kayak gini. Iya, jadi ada media buat nyimpen barang juga. Bener. Kalau dibuka jadi meja makan. Iya. Keren Pak. Oke, sekarang kita udah langsung lihat dapurnya. Dapur kecil. Ini dapur bersih apa dapur? Gak ada dapur apa ini dapur satu-satunya. Oke, ini dapurnya tapi fungsional ya tetangga. Walaupun mungil, ya rumahnya juga mungil ya. 27 luas bangunan? Iya, 27 meter persegi. Dapurnya lebar berapa nih ke sini nih? Ini 1,4. 1,4. Nih, biar kebayang nih, dapur 1,4 sinknya di sini, terus ada kompornya. Nah, ini juga kompornya diakalin apa gimana? Enggak, kan emang harusnya kan kayak lurus gitu Iya, kan. vertikal. Cuma ya biar ada space ini kalau misalnya ini tadi mentok banget. Oh,
mentok banget dari ujung ke ujung. Jadi ya udahlah diputer aja. Oke. Nggak apa-apa sih, lagi nggak masalah juga sih. Nggak masalah sih, lama-lama biasa kan. Jadi dia sebenarnya kompor vertikal, tapi dibikin horizontal tangga. Karena kalau misalnya mau pakai langsung yang horizontal, itu rata-rata panjang ya. Iya. Maksud saya lebar gitu, terlalu lebar. Jadi di sini opsinya dia kompor vertikal yang di horizontalin, biar tetap minimalis. Nah, untuk top table pakai apa? Ini granit. Dan ini di ujungnya dikasih pengaman ya. Iya. Ya bocil. Biar anak kecil ya. Biar nggak tajam. Oke, fungsional banget ini. Kalau tadi yang di sebelah sana furniture-nya furniture beli jadi ya. Iya. Kalau yang ini kayaknya built-in. Iya, built-in. Custom nih. Custom. Sampai atas itu Iya, sampai atas. bisa difungsikan. Bisa. Cakep nih. Gimana tetangga? Dapur 1,4. Fungsinya dapat ya. Keren-keren, Mbak. Bawahnya juga nih bisa ya? Iya, bisa semua. Di sampingnya bisa naruh kulkas. 2 pintu loh kulkasnya. Bisa sekalian nutupin bagian belakang juga nih. Emang di belakangnya ada apa? Ada, yuk lihat. Oke, yuk. Saya jadi penasaran nih. Apa yang diumpetin di balik kulkas? Ini ada laundry room sama ada toilet. Oke, jadi laundry-nya di sini nih tetangga. Tuh. Kalau buat yang nanya di mana cucinya, jemurnya. Nah, Kalau jemur di luar, kan ada jemuran lipat tuh tadi di luar. Oh, tapi aku lagi taruh sih tadi. Bisa digantungin di pagar. Oh gitu, nggak nges ya? Nyumpetin ya? Iya, nggak di pojokan. Oke. Jadi cucinya di sini, jemurnya di depan. Tapi depan itu bukan depan di luar pagar ya, masih di dalam pagarnya sendiri ya. Betul. Oke, keren. Dan ini ada 2 pintu. Yang pertama pintu apa nih? Ini pintu connecting ke rumah orang tua. Jadi dulu rumahnya kan nyatu sama itu, cuma dibeli sama orang tua yang belakang, jadi yang yang ini. Jadi dibikinlah connecting door. Iya. Biar bisa saling ngeliatin. Iya. Ada enaknya juga sih dekat sama saudara, sama orang tua gitu. Yang penting jangan satu atap ya. Iya. Kalian pasti relate lah ya. Nah, kalau ini pintu kamar mandi nih satu Ini kamar mandi. Coba kita lihat kamar mandinya. Biasa aja sih kalau kamar mandi. Oh, pintunya model yang Iya, aku pakai lipat. Soalnya kan kecil ya ukurannya. Jadi kalau misalnya pakai yang langsung Mbak, takutnya terlalu mentok gitu. Oh iya tuh. Jadi masih bisa sih, cuma terlalu mentok banget. Jadi kita bisa dilipat dulu kalau situ. Oh iya, biar lebih luasa. Iya. Oh, ini dia kamar mandinya. Wow, walaupun mungil, tapi kamar mandinya clean ya, bersih. Iya, cukup lengkap. Ada wastafelnya juga. Ada wastafelnya juga. Masih bisa sih. Kenapa dibedain atas sama bawah? Biar ada ini aja ada motif ada ininya. Kata Mbak Asti. Biar gak bosen. Kata Mbak Asti ngapa sih gitu ya ditanya. Nggak bahasa kepo aja. Nggak apa-apa. Oke, kamar mandi udah. Nah, sekarang yang belum kita lihat kamar. Di mana kamarnya? Di mezanin di atas. Mantap. Jadi kamarnya ada di lantai mezanin nih. Kita lihat kayak apa. Oke. Sebelum naik, tapi kita bahas dulu soal tangganya ya. Tadi kita udah ngecek ini kurang lebih 1,5 meter ya, Pak ya, bersihnya. Berarti kalau ini misalnya 1 meter, kayaknya tangganya lebar 50 atau 60 cm. Betul, 50. 50? 50. Oh, baik. Ini pakai material apa? Pakai conwood untuk pijakannya. Saya kira kayu solid loh. Conwood. Tebal juga ya? Iya, lumayan. Di double apa enggak? Enggak. Memang yang segini? Iya, yang segini. Dia pakai material concrete wood, tetangga untuk strukturnya pakai besi ya? Besi hollow sama wire mesh. Besi hollow sama wire mesh nih. Keren. Pilih warna putih supaya menyatu lah ya sama dinding-dindingnya. Masih satu tema. Coba Mbak kita tes nih. Kita langsung ngerasain experience tangga hollow dan concrete wood. Ini lebarnya 50, tetangga jadi memang nggak bisa benar-benar lurus ya, apalagi kalau badannya gede, jadi harus agak nyamping. Karena kan aku sama suami kan badannya kecil-kecil, jadi masih fine-fine aja. Waduh, badan saya gede. Tidak bermaksud. Enggak. Tapi buat pertimbangan tetangga online, kalau misalnya memang butuh yang lebih lebar, standarnya itu 60 tetangga. Jadi kalau misalnya memungkinkan 60 lah bikinnya. Yuk. Oke, kita naik ke lantai mezanin.
Nggak nyangka loh. Yang ini lebih colorful dalam artian udah ada warnanya ya. Iya. Walaupun warnanya warna kalem nih. Nah, kita bahas mulai dari dinding. Ini kayaknya pakai wallpaper kan? Iya, pakai wallpaper. Jadi walaupun kayak putih tapi bertekstur dia. Iya, ada serat-serat kayunya. Kalau yang ini pakai apa? Pakai WPC. WPC? Iya. Oh, mantap nih tetangga. Jadi bisa pasang sendiri juga kalau begini ya. Tapi dipasangin Mumpung tim mager. mumpung bangun dari nol. Iya, emang ya? dikasih gratis juga kemarin sama kontraktornya. Oh, sudah include? Iya, sudah include. Oh, baik. Kalau ceilingnya pakai apa? Pakai PVC. Ceilingnya PVC tetangga. Tuh, kayak bentuk atap dia ceilingnya ya. Nah, kenapa pilih PVC bukan gypsum gitu? Pertimbangannya. Karena balik lagi sih, aku emang pas mikir dari awal juga pengennya kayak atapnya warnanya tetap kayak ada ini kayu-kayunya gitu. Jadi aku memilih PVC kan lebih banyak motifnya kan. Keren. Dan ternyata dari tadi kita di bawah itu ternyata atasnya langsung kamar ini nih. Ini kamar satu-satunya? Kamar satu-satunya. Coba-coba Mbak ceritain, Mbak. Ini lebar berapa berarti? Ini berarti 3x3. Sama kok kayak kamar-kamar pada umum ya. 3x3 secara ukuran. Nah, Pakai kasur king masih cukup lah. tuh, kasurnya king tuh, tetangga. Masih cukup. Naikinnya aja nih yang PR-nya. Iya. Itu biar yang bawa aja yang mikir. Dan masih ada bukaan di sebelah Iya, sana tuh. itu bisa dibuka. Mantap. Dari tadi saya ngerasa dingin, ternyata di sini AC-nya. Iya, AC-nya di sini. Oh, sampai bawah ya? Iya, dingin kok sampai bawah. Satu doang loh ternyata. Satu doang, 1,5 PK. 1,5 PK? Iya, betul. Ini jam 10 terasa di bawah ya. Jadi ini artinya udah lumayan panas, tapi masih terasa dingin. Nah, di bagian depan sana apa tuh? Ada musola kecil Oh, yang dihubungkan dengan jembatan. jembatan apa? Jembatan apa ya? Bukan jembatan Ancol, bukan? Bukan jembatan Ancol, bukan. Oke, ini kita melewati jembatan kecil. Loh. Jadi dia bukan cor-coran ya? Bukan, masih konwood juga. Dan yang kerennya lagi, itu di ujung, walaupun rumahnya mungil, tetap masih ada musolanya. Iya, kita pakai musola. Memang peruntukannya bakal musola terus atau nanti jadi apa? Mungkin kalau misalnya anak udah besaran dikit kali ya bisa aja sih ini dibikin 2 kamar gitu. Soalnya udah dicor ini sih udah di apa sih suntik cakar ayam full. Jadi bisa aja kalau misalnya mau dibikin 2 kamar sih. Berarti strukturnya memang udah 2 lantai nih? Iya, strukturnya 2 lantai. Cuma kan belum terlalu butuh ya kamar itu lagi. Anak masih kecil, masih tidur sama orang tuanya. Iya Jadi kita manfaatkan buat musola. Benar. Siapa tahu nanti sebelah dijual dibangun lagi ya? Ya bisa. Di-connect ya? Kita lihat musolanya. Ukuran berapa nih musola? Ya ukuran 1,3 kali 1,8 ya? 1,5 ya kali? Iya, 1,5. Dibagi 2. Iya, 1,5. 1,5, 1,8 di sini ya. Pas banget nih. Kita coba ya. Nah, ini buat 1 orang nih tetangga. Iya. Nah, tuh sejadah nih. Nah, kayak gini. Dan ini tadi jendela kaca mati yang tadi kita lihat dari depan. Pencahayaannya bagus sampai sini. Jadi rumah menghadap agak ke timur ya. Iya. Agak ke timur. Jadi cahaya matahari masuk dengan banyak. Nih agak buram pakai apa nih? Pakai kaca film. Kaca film? Biar nggak terlalu panas juga. Sebelum pakai kaca film memang agak panas sih. Oh, sebelumnya Iya. polos? Biar nggak terlalu panas kita pasang kaca film aja. Oke, dan berhasil ya. Pencahayaannya juga masih enak iya. di sini, tetangga. Keren. Di sini juga masih pakai wallpaper, segala macem. Oke, sekarang saya mau tanya-tanya soal proses pembangunan nih, Mbak. Boleh? Boleh. Oke, ikutin terus, tetangga. Yuk. Oke, tetangga, masih di rumah Tilwa dan sekarang kita udah di meja makan ya. Jadi kira-kira gini ya. Iya, kalau udah dibuka. Oh, baik. Kita mau nanya soal ini, Mbak, soal pembangunan. Waktu itu pembangunan desainnya didesain sama siapa dan pembangunan dikerjakan siapa? Untuk desainnya aku awal-awal karena aku belum punya rezeki kan waktu itu, aku awal-awal pas ibu aku beli rumah ini aku kayak pikiran bikin apa ya gitu kan. Terus akhirnya untuk mewujudkan pikiran aku gitu, aku pesen desainnya itu di toko oren. Jadi dari situ aku pesen, terus ngeliat hasilnya kok kayaknya bagus ya. Terus beberapa kemudian baru aku bangun. Jadi pertama mungkin saya bayangin coret-coret tapi nggak puas. Iya. Akhirnya pindahlah ke e-commerce itu ya? Iya, e-commerce. Akhirnya memutuskan beli di e-commerce desainnya. Desain aja itu? Desain aja. Berarti Mbak ke sana nyerahin ukuran lahan gitu? Iya.
bahannya, sama kira-kira modelnya mau kayak gimana gitu. Oh, oke. Mana Mbak? Enggak, aku 300.000. Oke. Oke. Itu suatu opsi ya tetangga. Iya. Kalau tetangga Kurang rezeki. puas ya namanya itu pasti enakan lebih arsitek langsung sih, bisa ngeliat lahannya langsung gitu. Benar. Itu juga jadi opsi aja tetangga. Iya. Kalau misalnya kalian ada budgetnya, enak pakai arsitek yang betul. tatap muka ya. Iya. Tapi kalau misalnya kepepet daripada gambar-gambar bingung gitu, mending tetap hire juga. Nah, kalau pembangunan dikerjakan siapa? Bangunnya sama kontraktor. Sama kontraktor. Iya. Oh, kontraktor nemu di mana? Itu kebetulan teman kakak aku sih. Oh, kirain. Saya mau pancing, mau bilang toko online lagi deh. Memang ada janjian ada lagi ya? Ada jangan. Tapi random sih. Berarti rekomendasi keluarga ya? Iya. Gimana hasilnya menurut Mbak Asti? Menurut aku sih bagus-bagus aja, nyaman-nyaman aja hasilnya. Kebetulan kami juga kan tinggal cuma 3 orang, anak juga masih kecil, jadi saya selama tinggal di sini sih masih nyaman-nyaman aja sih. Berapa lama waktu itu proses pembangunan? Dari mulai bangunan lama dirubuhin kah? Dirubuhin enggak, cuma bagian depannya aja. Depannya aja. Oke, gimana ceritanya waktu itu? Itu prosesnya sekitar 2-3 bulan sih. Kalau full sampai tangganya itu sampai 3 bulan. Tapi kalau dari yang cuma bangunan ini sama mezanin itu 2 bulan. Finishing udah? Udah. Cepet ya? Ya, cepet. Soalnya waktu itu emang mau lebaran kan, jadi tukangnya juga mau buru-buru pulang kampung. Oh, jadi mereka pulang ini udah selesai? Udah. Luar biasa. Apa jangan-jangan, Mas, pokoknya nggak boleh pulang sebelum ini selesai? Tapi bener rajin sih tukangnya, sampai malam-malam juga masih ngerjain. Oh, oke. Nanti kalau mau tanya soal kontraktor atau tukangnya bisa langsung ke TikTok aku atau ke Instagram aku. Apa namanya? Rumah.tilua. Oke, Rumah.tilua. Linknya udah saya taruh di deskripsi juga ya tetangga. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya soal ini. Udah berapa lama nempatin rumah ini? Dari bulan Maret, akhir Maret. Bulan Maret, berarti 6 bulan kah? Iya, sekitar 6 bulan. Iya, 6 bulan menempati rumah ini. Gimana experience-nya? Seru-seru aja sih. Kayak mau bersihin rumah juga kan cepet ya. Jadi nggak terlalu capek, terus pulang kerja, rumah berantakannya ngerapinya juga nggak terlalu lama kan beresinnya. Terus nyaman aja sih. Masih sesuai dengan kebutuhannya ya? Iya, masih sesuai. Maintenance-nya juga mudah. Betul. Pakai listrik berapa watt? Pakai 2.200. Oke, cukup ya? Cukup sih, nggak terlalu banyak ini juga sih. Elektronik nggak terlalu banyak. Iya sih, AC 1, tapi 1,5. 1,5. Iya, dan nggak pakai pompa gitu Iya, nggak pakai tetangga. pompa. Harusnya sih aman sih. Sebelumnya kalau boleh tahu tinggal di kontrakan atau di lingkungan daerah sini tuh gimana? Aku sebelumnya aku ada di perumahan gitu sih. Agak jauh sih dari tempat kerja. Jadi akhirnya setelah itu aku semenjak punya anak, aku tinggal sama ibu aku. Oh iya. Karena kan hamil, capek bolak-balik. Aku kerjanya dulu masih di Rawamangun. Jauh loh. Iya, makanya Rumah deket sini? aku hamil bolak-balik ke Rawamangun naik motor. Jadi ya udah dari jauh kesempatan mendingan di sini terus lebih dekat kan. Akhirnya ini kan dulu dikontrakin kan sama saudara aku. Terus setelah dikontrakin, setelah saudara aku pindah rumah, akhirnya orang tua aku nyuruh itu kalau misalnya punya rezeki dibangun aja. Akhirnya aku bangun, aku tinggal di sini jadinya sekarang. Oke, dan jadi lebih dekat ke kantor? Lebih dekat ya. Aku sekarang di bandara. Oke. Iya, tapi lumayan ya tetangga. Memang kalau opsi tinggal di rumah lingkungan yang padat itu enaknya kalau misalnya lokasinya strategis ya. Dia dekat kemana-mana, entah di pusat kota, entah dekat ke tempat kerja, itu pasti udah dipertimbangin juga ya Mbak ya. Nah, waktu itu kan tinggal di perumahan, terus akhirnya balik ke sini. Itu berarti memang lebih suka ya, lebih cenderung. Iya, sini lebih kemana-mana dekat gitu. Strategis ya? Iya, kebetulan yang di perumahan itu aku di mana-mana jauh. Kalau di sini ke bandara dekat, ke terminal dekat, ke stasiun dekat gitu. Jadi lebih ini di sini sih. Hidup lebih mudah ya? Walaupun di dalam gang ya, tapi tetap nyaman sih. Mantap. Keren. Nah, kemudian soal pembangunan lagi nih. Waktu itu pembangunan 2-3 bulan ya. Kira-kira menelan biaya berapa tuh? Itu sekitar, pastinya sih aku kurang ini ya, lupa juga. Cuma sekitar 160-180. Serius? Iya. Saya kira di atas 200. Enggak. Itu gimana? Itu udah termasuk kitchen set. Yang benar? Udah. Yang ngerjain siapa kitchen set? Sama dari kontraktor juga, iya. Aduh, ini Segitu aja udah pada bilang mahal biasanya. Enggak, saya bayangin buat di atas 200 ini. Enggak sih. Under 200? Under 200.
Oke, masih affordable tetangga, beneran nih ya. Untuk pembangunan bisa dikatakan ini renovasi total ya, artinya bener-bener bangunan rumah lama tuh nggak dipertahankan, jadi ini kayak bikin baru, masih under 200. Tahun berapa? Tahun ini, tahun 2025. Oh ya, buat kalian yang nonton Apalagi di apa kan di dalam gang juga kan memang membutuhkan biaya lebih buat Betul, masukin ini kan ngangkut. materialnya gitu. ngangkut materialnya itu juga PR tuh tetangga kalau di dalam gang. Biasanya itu yang bikin lama tuh, bikin kosnya agak naik ya. Beda kalau misalnya material turun di depan site atau di lokasi pembangunan langsung. Ya, ini budget tahun 2025. Nah, buat yang nonton tahun 2040 jangan harap ya. Gak apa-apa, 2045 Indonesia emas. Indonesia Mas. Nah, kemudian ada nggak nih tips buat tetangga online yang mungkin sama nih, tinggal dalam gang, terus merasa rumahnya udah waktunya nih direnov, ada tipsnya nggak nih? Kalau menurut aku sih kalau mau bangun di rumah di lahan yang sempit kayak gini, kalau bisa usahakan dibangunnya ke atas ya, memang ya betul ya. Terus kalau bisa ceilingnya tinggi, terus pencahayaannya yang banyak gitu kalau bisa. Warna catnya juga yang warna terang, terus apa ya, nggak usah buru-buru juga sih kalau ini ya. Ya kan renovasi rumah kan itu proses ya, bukan balapan. Jadi santai aja, pelan-pelan nggak apa-apa. Oke. Berarti nggak usah buru-buru, artinya bukan proses pembangunannya kan? Nggak usah Nabung buru-buru. aja dulu. Nabung iya. Oh, baik. Ya benar tetangga, nabung aja dulu sampai kira-kira mencukupi ya. Karena kalau kayaknya dibuat tumbuh-tumbuh gitu, lokasinya begini repot Iya, ya. repot sih. Repot ya, izin lingkungan segala macam, bolak-balik material gitu. Ya. Makasih banyak ini Mbak Asti ya. Iya, udah sama-sama tipsnya. Mas Rizky Make udah sense banget ini. mampir. Nah, mungkin tips terakhir yang belum disebut itu kalau di sebelah dijual dibayarin aja. Bisa. Kapan ya? OTW rumah sebelah pasti. Oke tetangga, kalau penasaran mau nanya langsung aja ke Rumah Tilwa. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Oke, Mbak Tilwa. Mbak Tilwa. Iya, ada yang kita ditungguin yuk. Lewat dulu. Oke, coba kita tes. Jadi motor. Jadi motor.